sekarang nih, mana gitu yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus? Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Ya, yang Agus butuhkan itu tindakan. Meanwhile, karena kalau dioperasi maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total di situ. Gitu ya Gus ya. Benar. Makanya Gus kemarin tunda terus, itu memang maunya Agus, karena kan di sebelah kanan ini, kalau di sebelah kiri kan memang udah nutup, kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus tuh kan kalau misalnya operasi di sini dulu, besar kemungkinan cahaya yang ada ini bakalan hilang, kata dokternya, bakalan diangkat karena mata ini bakal dibersihin gitu. Jadi Agus berharap mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan mungkin ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa kembali ngelihat lagi. Maka Agus pertahankan dari kemarin nggak operasi. Aku juga bilang sama Pak Farhad, Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus. Amin. Di sana nanti. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi dari kemarin, karena itulah alasan Agus karena nggak operasi, karena Agus masih berharap kepengen masih ngelihat cahaya walaupun Agus nggak bisa lihat dunia lagi. Bisa masuk kan ya buta begitu ke Singapura nanti? Kalau makanya saya belum tahu, syarat belum pernah bawa orang sakit saya. Kan masuk karantina segala kan, takutnya ini nggak apa-apa. Ya nanti kita diskusikan lagi apakah mau masukin orang yang lagi buta di Singapura segampang yang kita pikirin. Iya. Maksud aku kalau memang bisa di GC dulu aja beresin ini. Sebenarnya Pak Alfi, kalau mata Agus ini operasi nggak operasi juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Nanti cuma dari begitu doang, nggak ada kelopak matanya, kali ketutup ya nanti. Sama kayak yang di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri kan udah nggak bisa lagi. Dioperasi bukan yang mau coba siapa tahu bisa lihat. Agus sekarang udah lancar ngomongnya, udah nggak sedih lagi. Ini lancar banget. Sebenarnya gue capek banget ya dengerin Agus sedih nongol lagi di FYP gue. Ini udah mau 2025 nih. Ya kali dari 2024 ke 2025 setahun dong kasusnya. Gantian dong sama Agus yang lain gitu. Capek gue. Kenapa harus ada somasi lagi? Harus ada lapor sana lapor sini. Kenapa nggak tabayun aja gitu? Kan waktu di Kemensos sudah dibilangin tuh kalau nggak salah ya kan, kalau mau apa-apa tinggal tunjuk aja rumah sakit yang mana. Ntar didepositin atau dirembes. Kenapa harus ada lapor-ngelapor? Ini yang dilaporin pengacaranya Tenovi. Bukannya dulu pernah nantang kalau nggak salah nggak butuh duit itu ya? Gimana sih? Kok sekarang kayak kemakan omongan gitu? Dan ini adalah balasan dari Bang Geri, tanggapan ya kan dari pengacaranya si Tenovi. Sebenarnya dia ini santai banget nanggepin si Agus ya kan, kayak nggak ada beban aja gitu, plong aja ya nyantai. Kata dia kalau mau laporin ya laporin, tapi sebenarnya itu prosedurnya udah ada. Kalau Agusnya mau berobat, tinggal tunjuk aja rumah sakit yang mana kayak gue jelasin tadi, ntar tinggal dirembes atau dideposit. Simple, masalahnya itu doang. Tapi si Agusnya bilang katanya Bang Geri ini kayak mempersulit dia gitu. Aduh, capek gue. Gimana menurut kalian netizen? Coba kalian komen di bawah deh. aduh, lagi-lagi Agus buat preskon nyalahin Tenovi. Katanya sampai sekarang Agus belum diobatin. Gus, bukannya lu sendiri yang gak mau berobat, Gus? Diajak ke dokter sama Tenovi, lu malah ke kantor polisi. Laporin Tenovi. Bodoh kali kau. Pintar banget kau bersilat lidah, Gus. Bukima kau, Gus. Seorang Medan. Bener-bener, Gus. Yakin, Gus, lu ngomong begitu? Cari perhatian netizen, Gus. Mau ngapain, Gus? Kita udah tahu, Gus. Kita kawal, Gus. Kasus lu dari awal sampai sekarang lu buat drama baru. Lu bilang Tenovi cuma mengirim surat. Cuma di media doang. Tenovi udah WA Gus. Lu gak gubris. Kan lu bilang sendiri Agus gak butuh berobat.
Takut cahaya mata Agus hilang kalau dioperasi. Ya Agus butuhkan tindakan. Kan udah diajakin sama Tenopi, Gus. Lu pakai bilang deposit kan bisa, tapi pakai lagi duitnya, Gus, buat biaya ini itu. Kucrut. Gus, lu kan dari awal pakai BPJS, Gus, berobatnya, Gus. Gimana cerita, Gus? Uang kan tadinya ada di tangan lu, Gus. Lu kan udah berobat pakai BPJS, Gus. Udah tahu mata lu itu karena penyiraman air keras, Gus. Nggak bisa dikabur sama BPJS, tapi kenapa lu bersikukuh, Gus? Lu tuh memang nggak bisa sadar-sadar ya. Jangan-jangan lu habis mabok ciu ya, atau mabok kecubung. Kok kagak ada sadar-sadarnya gitu. Orang teler aja nggak kayak lu soalnya. Iya. Kok ada ya? Yang ngebuat lu sulit menggunakan dana donasi untuk berobat kan lu sendiri yang lebih sibuk ke kantor polisi, sibuk gunting pita gitu ya, sibuk warawiri. Lu sendiri kan yang mempersulit keadaannya, lu sendiri. Ya saat ini lu gak mungkin bisa menggunakan dana donasi, karena pada dasarnya dana donasi tersebut kondisinya dibekukan, harus menunggu keputusan pengadilan. Dan itu karena ulahnya lu. Kok kagak sadar-sadar sih? Makanya kalau mabuk tuh ya, pilih-pilih minuman gitu. Jangan mabuk kecubung apalagi ciu. Susah sadarnya jadinya gitu. Lu maboknya madremnya kali. Coba aja lu kagak bertingkah. Coba aja ya congor sama bacot lu ini ada remnya. Dan yang paling penting, coba aja lu punya adab. Mungkin kondisinya kagak akan sulit kayak sekarang gitu. Mungkin bisa berobat baik di dalam negeri atau luar negeri gitu. Bahkan sisanya bisa buat kehidupan lu sehari-hari gitu. Cuma kan lu ini bertingkahnya terlalu jauh gitu, ngebacotnya terlalu luas gitu, hingga berhektar-hektar gitu. Ya kayak sekarang kondisinya karena kelakuannya lu, tapi kok kagak nyadar-nyadar gitu. Aduh, Samiun. Lu tuh kan kagak sakit ya, cuma picek. Tapi kok yang goblok malah otaknya lu ya? Bingung gue. Jangan-jangan sudah komplikasi kali ya, menjalar ke anggota tubuh, organ dalam, hingga ke otak kayaknya ya. Jangan-jangan tuh air keras itu nyampe ke otak kali ya, jadi makin sengklek gitu. Ade-ade aja lu, Samiun. Coba deh Samiun lu ke ahli patah tulang gitu. Iya, minimal ke dukun urut gitu. Gua khawatir otaknya lu nih keseleo gitu. Iya, gua khawatirnya otaknya lu keseleo gitu. Jiwa sosialnya masih ada, masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hanya saja malas bila digunakan untuk lu. Soalnya lu kagak tahu terima kasih, kagak tahu diri. Begitu, malah ngajarin soal pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Kagak salah tuh Samiun. Salah kandang, salah alamat Samiun. Harusnya juga lu yang harus bisa mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jelas-jelas yang diberikan amanah donasi lu, yang seharusnya digunakan berobat malah buat bayar utang, malah berbuat yang aneh-aneh, malah digunakan di luar yurisdiksi dan peruntukannya. Samiun, please deh Lu bilang tadi apa? Lu awam. Lu kan gak bego amat ya, nggak goblok amat gitu kan. Lu juga pernah sekolah, lu juga pernah bekerja. Masa iya lu kagak paham yang namanya donasi ada peruntukannya? Apalagi sudah dijelaskan kan, baik oleh Tenopi maupun di channel YouTube Densu. Peruntukannya untuk berobat, bukan beli seblak, bukan buat jajan cilok. Aduh, awam kok koyo ngono. Pura-pura bego kali ya, apa pura-pura goblok? Aneh-aneh lo tuh Samiun. Lu tadi bilang kasihan Samiun. Lu emang hidupnya tuh memang pengen dikasihani ya? Aneh sih kalau lu hidupnya pengen dikasihani, karena banyak di luaran sana dengan segala kekurangannya mereka tidak mau lo hidup dari belas kasihan. Ya,
Karena seharusnya bila merasa dikasihani, merasa terhina sih seharusnya. Seolah-olah lu tidak memiliki kemampuan dan kemauan apapun. Tapi susah sih memang kalau emang basicnya nih pemalas gitu ya. Susah sih. Ya mental-mental miss gitu. Lu banget berarti kan. Aneh sih kalau ada orang yang memang hidupnya mau dikasihani gitu. It's too much. Aneh. Maka benar adanya seperti apa yang disampaikan oleh ilmuwan internasional, bahwasanya Samiun adalah spesies yang langka dan hampir punah. Bahkan akan sulit kembali ditemukan spesies macam Samiun hingga 1000 tahun ke depan. Oleh sebab itu, seharusnya spesies macam Samiun harus dikarantina di pulau terpencil hingga 50 tahun ke depan. Bahkan apabila diperlukan, dikarantina hingga 100 bahkan 200 tahun ke depan, agar Samiun tidak terkontaminasi dan tidak mengkontaminasi makhluk hidup lainnya di muka bumi. Alright. Ulala.